Saya lanjut. Saya mau buat doa khusus untuk bocil-bocil. Nah, bocil-bocil mau dapat doa khusus gak? Mau gak? Mau gak? Mau pada pintar-pintar? Mau jadi pejabat nanti ke depannya jadi orang hebat? Mau ilmunya manfaat? Kalau mau didoain khusus, syarat doanya harus tertib. Siap tertib? Siap tertib? Kalau nggak tertib doanya nggak kabul. Mau kabul nggak? Doanya mau diterima sama Allah nggak? Kalau mau siap tertib? Siap tertib? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Jadi saya lanjutkan bahwasanya di mana tadi dikatakan Allah yang perintahkan. Kalau dapat karunia Allah, kalau dapat daripada rahmat Allah, Allah yang perintahkan fabidzalika falyafrahu. Maka bergembiralah, bersukacitalah. Nah dari sinilah kemudian para alim ulama memberikan satu analogi sederhana begini Pak Bu, bahwa orang tua seorang ayah maupun seorang ibu kalau mendapatkan kabar anaknya lahir, baik si bapak atau si ibu, saya mau tanya, secara normatif biasanya seorang ayah, seorang ibu, anaknya lahir sehat, ibunya sehat, saya mau tanya, kira-kira dia senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Bahagia. Padahal dia nggak tahu nih anak bakal jadi anak soleh atau nggak soleh, ke depan akan jadi yang manfaat atau nggak manfaat. Dia belum tahu, dia belum paham ke depan anaknya akan seperti apa. Tapi pertanyaannya, jawab sekali lagi yang gampang. Saya mau tanya, orang tuanya, si bapak, si ibu saat mendengar kabar kelahiran senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Bahagia, sudah. Nah kalau dengar anaknya saja lahir dia senang, kalau dengar anaknya lahir saja dia bangga, dia bahagia. Nah para ulama mengatakan, nah kok iya orang mau berbahagia dengan hari dan bulan lahirnya manusia yang maha mulia, manusia yang maha sempurna, manusia yang membawa perubahan dunia, manusia yang bisa membimbing kehidupan, yang kalau diikuti segala kehidupannya, ajarannya, perintahnya, mampu membawa kehidupan menjadi lebih baik. Maka kok ada yang mempertanyakan kenapa mesti bahagia, sehingga menjadi satu keanehan, sehingga ketika ada yang mempertanyakan kenapa harus bahagia dengan kelahiran Nabi, itu kenapa harus berbahagia dengan masuknya bulan Maulid, sama saja seperti kenapa harus bahagia dengan hari lahirnya Nabi kita Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itu pertanyaan menjadi tidak pantas dan etis. Terus saudara, entah bagaimana tadi sebelum saya jalan kemari, saya lihat satu video menarik. Ada seorang YouTuber mencoba untuk mengkritisi argumentasi yang tadi saya sampaikan. Ini dibahas oleh ulama dari Jawa Timur, Gus Baha. Gus Baha membahas ini dengan membuat analogi bahwasanya kalau orang tua saja bisa berbahagia dengan kelahiran anaknya, kok berbahagia dengan kelahiran Nabi dipermasalahkan. Logika ini menjadi logika yang sahih, logika yang benar. Nah tapi anehnya saudara, kemudian justru dibantah dengan pernyataan
yang bernama Muhammad bin Abdullah, dia bahagia. Terus dianalogikan begini, nah itu Abu Lahab bahagia, tapi faktanya gimana? Bukan beriman, tapi justru menjadi kafir. Bahkan menjadi pembenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga berbahagia tadi itu gak menjadi pertimbangan utama dan bukan menjadi sesuatu yang paling dibanggakan, menjadi satu keutamaan dalam syariat. Kenapa? Karena pada faktanya berbahagia itu bukan menjadi satu nilai ibadah. Saudara, justru ucapan dia itu menjadi dalil yang memperkuat. Kenapa? Sebagaimana kita ketahui, itu Abu Lahab, saudara, saat itu berbahagianya bukan sebagai nabi lahir karena seorang nabi dan rasul. Dia cuma tahu dia punya kakak, dia punya saudara, ponakannya lahir sebagai anak laki-laki. Dia senang, kegembiraannya dia